Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Didi Cahya Indirman dengan NIM F1B019088 dari kelompok 3. Di video ini saya akan menjelaskan isi laporan saya pada percobaan kedua, yakni yang berjudul modulasi frekuensi pada praktikum dasar telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram tahun 2020. Pada percobaan kedua ini, tujuannya itu terdiri dari 3 sub, yakni pengamatan rangkaian FM, di mana tujuannya itu untuk mengetahui bentuk rangkaian sinyal modulasi frekuensi, kemudian mengamati pengaruh induktor dan kapasitor terhadap sinyal modulasi. Kemudian pada sub yang kedua itu pengamatan domain waktu, yakni bertujuan untuk mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain waktu dan menentukan nilai indeks modulasi pada sinyal modulasi frekuensi. Kemudian pada sub yang ketiga yaitu pengamatan domain frekuensi, yang dimana tujuannya itu untuk mengamati bentuk sinyal keluaran dari modulasi frekuensi pada domain frekuensi dan mengetahui pengaruh perubahan frekuensi sinyal informasi dan sinyal carrier terhadap spektrum sinyal FM atau sinyal modulasi frekuensi. Pada dasar teorinya, yakni modulasi merupakan parameter dari suatu gelombang yang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain, yang dimana parameternya itu diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi sendiri itu terdiri dari 2 sinyal, yakni sinyal informasi dan juga sinyal carrier atau sinyal pembawa. Tujuan dari modulasi sendiri itu adalah untuk memudahkan proses radiasi, kemudian untuk memungkinkan multiplexing atau efisiensi dalam hal pengiriman, kemudian untuk mengatasi keterbatasan peralatan, kemudian seperti untuk memungkinkan pembagian frekuensi, dan juga untuk mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Kemudian teknik modulasi sendiri itu adalah harus mengikuti teorema Nyquist, yang dimana teorema Nyquist ini menyatakan agar informasi tidak hilang ketika pencuplikan sinyal, maka kecepatan pencuplikan harus minimal 2 kali dari lebar pita sinyal tersebut. Kemudian macam-macam modulasi sendiri, teknik modulasi sendiri itu ada berbagai macam. Salah satunya itu modulasi frekuensi atau modulasi atau yang disingkat dengan FM, yang dimana modulasi frekuensi sendiri adalah teknik untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensinya, yang dimana rentang sinyal FM itu yaitu berada pada 88 sampai dengan 108 GHz. Seperti ini persamaan dari sinyal FM sesuai dengan keterangannya. Kemudian kita lanjut ke indeks modulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi pada teknik modulasi frekuensi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal yang termodulasi pada sinyal termodulasi FM-nya. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Seperti ini rumusnya, yakni indeks modulasi sama dengan deviasi frekuensi maksimum dibagi dengan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Kemudian kita lanjut ke bagian filter atau dengan kata lain bahasa Indonesianya itu adalah penyaringan sinyal yang lebih tepatnya, di mana filter ini terdiri dari berbagai macam, yakni yang pertama ada low pass filter, yakni berfungsi untuk melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Kemudian ada high pass filter, kebalikannya dari LPF tadi, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah atau menyaring frekuensi rendah. Kemudian ada band pass filter, yaitu berfungsi untuk melewatkan frekuensi tertentu. Jadi yang frekuensi tertentu itu saja yang dilewatkan, sedangkan yang di atas dan di bawahnya itu akan dibuang atau diredam. Kemudian ada band stop filter, kebalikan dari band pass filter, yakni berfungsi untuk membuang atau menahan frekuensi tertentu, sedangkan frekuensi yang lain dilewatkan atau diteruskan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada laptop, kemudian ada program Pro Tools, kemudian ada komponen-komponen dari program Pro Tools itu sendiri, atau alat-alat yang akan digunakan dalam rangkaiannya nanti pada program Pro Tools. Seperti ini langkah percobaannya, menghidupkan komputer dan lain sebagainya sesuai dengan instruksi dari langkah percobaan ini kita aplikasikan pada program Pro Tools-nya. Kemudian pada domain waktunya itu kita menggunakan MATLAB, menghidupkan komputer, membuka program MATLAB dan lain sebagainya sesuai dengan
instruksinya. Kemudian pada domain frekuensinya kita masih menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengetahui pengamatan pada domain frekuensi. Kemudian seperti ini data hasil yang telah kita peroleh, yakni dengan ketentuan kapasitor 1 dan kapasitor 2 maupun induktornya yang diberi nilai sesuai dengan ketentuannya, dan juga gambar osiloskop yang dihasilkan, yang dimana warna kuning ini merupakan gambar sinyal informasinya dan warna biru ini merupakan sinyal termodulasinya atau sinyal frekuensi modulasi. Seperti ini kita lakukan sebanyak 3 data pada perubahan kapasitor dan juga induktornya. Kemudian pada domain waktunya seperti ini tampilan pada domain waktunya, di mana pada pengamatan domain waktu ini yang bermain yaitu pada frekuensi carrier-nya ya, sedangkan seperti amplitudo informasi, frekuensi informasi dan juga tegangan carrier-nya tetap, sedangkan frekuensi carrier-nya itu diubah-ubah, dan seperti ini tampilannya. Bisa dilihat semakin besar frekuensi carrier yang diberikan, maka pada pengamatan domain waktunya itu akan semakin rapat. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pada tabel hasil pengamatan domain frekuensi, di mana pada domain frekuensi ini yang bermain yaitu pada frekuensi informasinya, sedangkan yang tadi kan pada frekuensi carrier-nya, yang ini frekuensi informasinya. Sedangkan seperti tegangan carrier, frekuensi carrier dan juga tegangan informasinya itu konstan. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian analisanya. Yang pertama ada analisa rangkaian, yakni pada program seperti ini merupakan sinyal informasi dan ini merupakan sinyal termodulasinya. Kemudian perhitungan frekuensi modulasi sesuai dengan rumusnya tadi. Nah, pada frekuensi modulasi di atas dapat dilihat bahwa jika nilai pada data kesatunya itu C1 atau kapasitor satunya itu 10, kemudian C-nya itu 100 dan juga L1-nya itu 300, maka rumus perhitungan modulasi dari hasil frekuensinya adalah 0,00089 Hz, yang dimana hasil simpangan dapat bertambah atau berkurang apabila dari nilai C1, kapasitor 1, 2, dan induktor satunya itu diubah. Kemudian kita lanjut ke domain waktu, yang dimana kita ambil sampelnya pada data pertama, yakni apabila sinyal informasinya itu tegangan informasinya itu 1, kemudian frekuensi informasinya 1, sedangkan pada carrier-nya itu tegangannya itu 1 dan frekuensinya 15, maka indeks modulasinya itu yaitu dengan rumus indeks modulasi sama dengan frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi informasi kemudian dibagi dengan frekuensi carrier, maka indeks modulasinya itu akan dihasilkan sebesar 0,66. Kemudian persamaan sinyal FM-nya akan menghasilkan seperti ini sesuai dengan rumusnya, yaitu 1 cos 30 pt ditambah 0,66 sin 10 pt. Kemudian seperti ini analisa dari domain waktunya berdasarkan data yang telah diisi, berdasarkan data yang telah diinputkan, di mana indeks modulasi merupakan proses perbandingan antara diferensi frekuensi sinyal FM dengan frekuensi sinyal informasi yang tadi. Nah, seperti ini pada data ke-1 dengan FC yang kecil, maka sinyal keluarannya akan lebih renggang dibandingkan dengan keluaran sinyal data ke-10 yang lebih rapat karena nilai FC atau nilai frekuensi carrier-nya itu ditentukan lebih besar. Semakin besar FC-nya, maka keluarannya itu pada domain waktunya itu akan lebih rapat, sedangkan semakin kecil maka akan lebih renggang. Seperti ini data hasil yang telah kita lakukan perhitungan dari data ke-1 sampai dengan data ke-10. Nah, dari data tersebut kita dapat
kesimpulan bahwa semakin besar nilai frekuensi carrier-nya, maka semakin besar pula nilai indeks modulasinya. Dengan kata lain, nilai frekuensi carrier-nya itu berbanding lurus dengan indeks modulasinya. Selanjutnya kita lanjut ke analisa sinyal domain frekuensi, di mana sinyal domain frekuensinya itu kita ambil sampelnya pada datak 1, di mana tegangannya itu diberi tegangan informasi diberi 1, frekuensi informasi diberi 5, tegangan carrier-nya itu diberi 1, dan juga frekuensi carrier-nya itu diberi 150 Hz. Kemudian akan menghasilkan indeks modulasi sebesar 0,967, dan juga persamaan sinyal FM-nya itu yaitu 1 cos 300 Pt ditambah 0,967 sin 10 Pt. Seperti ini tampilan dari domain frekuensi, yakni pada amplitudonya itu pada amplitude spektrum sinyalnya itu berubah seiring dengan perubahan sinyal FM atau sinyal frekuensi informasi tadi, karena kita bermain di frekuensi sinyal informasinya saja tadi, sedangkan yang lainnya itu konstan. Sehingga semakin besar nilai FM atau frekuensi informasi, maka indeks modulasi akan semakin besar dan menyebabkan amplitude spektrum frekuensinya semakin besar pula. Dengan kata lain, nilai frekuensi informasi berbanding lurus dengan nilai amplitude spektrum frekuensi. Kemudian ada juga yang disebut dengan lower sideband atau bagian sini yaitu bagian yang bawah. Kemudian ada yang USB atau upper sideband atau bagian atas. Kemudian pada gambar bisa kita perhatikan bahwa karena nilai FC atau frekuensi carrier-nya tidak berubah, di mana sinyal frekuensi menyebabkan kerenggangan terhadap jarak LSB dan USB, yakni semakin besar nilai FC-nya maka semakin renggang pula jarak USB dan USB-nya. Seperti ini data hasil yang telah kita lakukan perhitungan dari datak 1 hingga datak 10. Kesimpulan bahwa semakin besar nilai frekuensi informasinya, maka semakin kecil pula indeks modulasinya. Dengan kata lain, frekuensi informasi berbanding terbalik dengan indeks modulasinya. Kemudian kita lakukan perhitungan, yakni apabila nilai FC-nya itu sama dengan atau frekuensi carrier-nya itu 150 Hz, maka untuk mendapatkan nilai USB dan LSB-nya, untuk USB-nya itu rumusnya itu FC ditambah FM, yaitu 164 ditambah 164 Hz. Sedangkan untuk lower sideband-nya itu rumusnya itu yaitu FC dikurangi FM, maka akan menghasilkan 136 Hz. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap kesimpulannya. Kesimpulan pertama yang kita dapat yaitu modulasi frekuensi merupakan penyampaian sinyal informasi melalui sinyal carrier dengan cara memvariasikan sinyal frekuensinya, namun amplitudo sinyalnya mengikuti sinyal informasinya. Pada osiloskop, sinyal informasi diinput langsung dari sinyal generator, sedangkan pada sinyal carrier diproses terlebih dahulu oleh kapasitor dan induktornya, yakni kapasitor dan induktornya berpengaruh terhadap output gelombang puncak sinyal termodulasinya atau sinyal yang berwarna biru tadi. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua yaitu pada domain waktu, apabila nilai FM atau amplitudo sinyal informasinya itu, kemudian nilai FC atau amplitudo sinyal carrier, dan FM merupakan frekuensi sinyal informasi apabila konstan, sedangkan nilai FC atau frekuensi carrier-nya itu diubah-ubah, maka kerenggangan sinyal FM atau frekuensi modulasinya itu pada domain waktu berbanding lurus dengan nilai frekuensi carrier, sedangkan pada indeks modulasi berbanding lurus dengan nilai FC berdasarkan frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi FM kemudian dibagi dengan frekuensi carrier. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada domain frekuensi apabila nilai FM atau amplitudo sinyal informasinya itu dan amplitudo sinyal carrier maupun frekuensi sinyal carrier-nya itu konstan, sedangkan nilai FM atau nilai frekuensi informasinya itu diubah-ubah, maka nilai FM berbanding lurus dengan tinggi amplitudonya, sedangkan nilai FC atau frekuensi carrier yang konstan menyebabkan kerenggangan LSB dan lower sideband atau USB atau upper sideband-nya itu juga konstan, sehingga indeks modulasi berbanding terbalik dengan FM berdasarkan rumus yang tadi, FC dikurangi FM dibagi dengan FC. Demikian isi laporan dari modul kedua praktikum dasar telekomunikasi yang berjudul frekuensi modulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.